Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal-soal untuk SNBT. Dan apabila kamu membutuhkan referensi pembahasan soal lainnya, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Jika sin C sama dengan 2/7, manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Kita fokuskan ke sudut C, di mana sinus adalah perbandingan antara sisi yang di depan sudut dengan sisi miring. Berarti yang di depannya adalah AB, yaitu angkanya 2. Kemudian sisi miringnya berarti 7. Kita belum mengetahui panjang BC, maka untuk panjang BC-nya kita gunakan Pitagoras, yaitu akar dari 7/2 dikurang 2/2. Akar dari 49 dikurang 4, kita peroleh menjadi akar 45, yang bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 5. Kita tuliskan di sini 3 akar 5. Kemudian yang poin pertama, kita akan menentukan pembuktian apakah benar nilai sin A sama dengan 7/15 akar 5, di mana apabila kita tinjau sudut A, sinus A adalah perbandingan sisi di depan sudut A dengan sisi miring. Jadi kita peroleh menjadi 3 akar 5 per sisi miring adalah 7. Dan kalau kita perhatikan jawabannya tidak sesuai, jadi yang di pernyataan 1 tidak benar. Kita lanjutkan ke pernyataan kedua, cos A. Berarti perbandingan antara sisi di samping sudut A dengan sisi miring. Yang di sampingnya adalah AB, yaitu 2, dan sisi miringnya 7. Nilainya 2/7 ternyata benar sesuai dengan yang di pernyataan yang kedua. Poin yang ketiga, tangen C. Tangen adalah perbandingan antara sisi yang di depan dengan sisi yang di samping. Dalam hal ini, bagi sudut C yang di depannya adalah 2, dan yang di sampingnya adalah 3 akar 5. Di sini kita akan merasionalkan akarnya. Jadi kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Jadi 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah 5, dikali 3 menjadi 15. Maka jawaban yang benar adalah 2 akar 5 per 15, ternyata tidak sesuai dengan yang disebutkan di soal. Kita lanjutkan ke pernyataan keempat, nilai dari kosinus C. Jadi kosinus C adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Di sampingnya adalah 3 akar 5 dan miringnya adalah 7. 3 akar 5 per 7. Ternyata jawabannya sesuai dengan yang di pernyataan keempat. Maka yang benar adalah 2 dan 4. Kita pilih jawaban kita yang di option C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Secara acak diambil sekaligus 3 dari 4 bilangan, 0, 2, 3, dan 4. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/4? Yang pertama kita kerjakan adalah mencari nilai sampel atau berapa kemungkinan pengambilan dari 4 angka tersebut. Jadi kalau kita ambil dari kombinasi dari 4 buah angka, kita ambil 3 sekaligus. Berarti sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial. 4 kurang 3 adalah 1, kita tulis 1 faktorial. 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1, jawabannya adalah 4. Berarti banyaknya kejadian adalah 4. Kemudian yang di poin pertama, jumlah ketiga bilangan sama dengan 9. Jadi kalau kita ambil bilangan yang bisa dijumlahkan sama dengan 9, hanya ada 2 tambah 3 tambah 4, nilainya itu sama dengan 9. Hanya ada satu kejadian, maka peluang untuk kejadian yang pertama sama dengan satu kejadian dari total 4. Jadi yang kita hitung adalah banyaknya kejadian. Jadi cuma ada satu kemungkinan karena angka yang lain tidak mungkin diperoleh jumlahnya sama dengan 9. Di poin yang kedua, jumlah ketiga bilangan adalah prima. Jadi kalau kita mau menjumlahkan bilangannya yang terbentuk adalah prima, kita coba satu persatu. Kemungkinan dari pengambilan 4 buah angkanya saja bisa saja 0, 2, 3, 0, 2, 4, kemudian 0, 3, 4, dan terakhir 2, 3, 4. Nah dari sini kita jumlahkan 0 tambah 2 tambah 3 ini hasilnya 5. 0 tambah 2 tambah 4 di sini hasilnya 6. 3 tambah 4 di sini hasilnya 7. 2 tambah 3, 5 tambah 4 menjadi 9.
Jadi kalau kita mau mendapatkan yang jumlahnya prima, ada 5 dan 7, ada dua kemungkinan, maka peluangnya sama dengan 2 dari 4 kejadian atau 1/2. Yang artinya pernyataan kedua peluangnya tidak sama dengan 1/4. Di poin ketiga, selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil kurang dari 3. Kalau kita ambil kejadian pertama, 3 dan 0, selisihnya adalah 3. Kemudian 0 dan 4, selisihnya 4. 4 dan 0, hasilnya juga 4. 4 dan 2, selisihnya adalah 2, ada satu kejadian. Maka peluangnya 1 dari 4 kejadian. Jadi yang poin ketiga benar. Tadi 1 juga benar. Kemudian di poin keempat, hasil kali ketiga bilangan adalah ganjil. 0 kali 2 kali 3, jelas bukan ganjil. Di sini juga bukan. Yang 2, 3, 4, 6 kali 4 juga 24, semuanya bukan ganjil. Berarti peluangnya sama dengan 0. Berarti yang ini juga salah. Sehingga yang peluang kejadian berikut, peluangnya 1/4 adalah di poin 1 dan 3. Jadi kita pilih jawabannya yang di option B. Kita lanjutkan ke soal berikut. Hubungan antar himpunan FGH disajikan dalam diagram Venn. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang poin pertama, F iris H iris G. Kalau kita perhatikan antara F dan G irisannya, antara F dan H irisannya, tetapi antara mereka bertiga sama sekali tidak ada irisannya, berarti himpunan kosong. Jadi pernyataan pertama menyatakan bahwa F iris H iris G adalah bagian dari himpunan kosong, berarti ini benar. Poin kedua, F iris H iris G sama dengan himpunan F. Ini jelas salah karena tadi jawaban kita adalah himpunan kosong. Kemudian poin ketiga, F digabungkan dengan G kemudian diiris dengan H. F gabung G berarti adalah semua yang diarsir berikut ini. Kemudian diiriskan dengan H, berarti kita ambil hanya adalah yang lingkaran merah, maka jawaban kita adalah daerah yang di sini. Kita hapus, berarti yang kita inginkan yang ini adalah daerah yang diarsir berwarna merah, adalah bagian dari komplemen G. Komplemen G artinya semua yang berada di luar dari lingkaran G. Jadi termasuk di sini semua. Jadi ini adalah bagian dari komplemen G, sehingga jawabannya adalah benar. Kita lanjutkan ke poin keempat. G iris H adalah bagian dari himpunan kosong. Karena G dan H tidak saling beririsan, maka poin keempat adalah benar. Jadi banyaknya pernyataan yang benar ada 3 poin. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Barisan bilangan min 8, min 6, min 4 merupakan barisan aritmatika. Berapakah banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Yang poin pertama, setiap suku barisan merupakan bilangan negatif. Jadi dari min 8, min 6, min 4, kalau kita perpanjang saja min 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Dari sini kita sudah mendapatkan bukti bahwa nanti akan ada bilangan-bilangan yang bernilai positif. Jadi yang jelas yang poin pertama sudah pasti salah. Poin kedua, hasil kali setiap 2 suku berurutan merupakan bilangan negatif. Min kali min hasilnya positif, sudah pasti salah. Tidak perlu kita lanjutkan lagi karena sudah ada yang membantah pernyataan tersebut. Setiap selisih 2 suku barisan berurutan merupakan bilangan genap. Jadi selisih adalah suku kedua dikurang dengan suku pertama. Jadi min 6 dikurang min 8. Hasilnya adalah 6 ditambah min 6 tambah 8 menjadi 2. Dan 2 tersebut merupakan bilangan genap sehingga pernyataan poin ketiga bernilai benar. Kemudian setiap jumlah 2 suku barisan berurutan lebih dari minus 14. Kalau kita jumlahkan, min 8 tambah min 6 hasilnya minus 14. Kemudian min 6 dan min 4 menjadi min 10. Min 4 dan min 2 menjadi min 6. Selain min 14 ini semua, yang lainnya sudah pasti lebih besar daripada negatif 14. Tetapi tidak semuanya, karena ada satu yang persis di minus 14. Jadi tidak bisa dikatakan bernilai benar. Jadi banyak yang benar, hanyalah di poin yang ketiga. Kita pilih jawabannya di option D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Operasi, ini kita
baca simbolnya saja, ada yang petak dan bulat. Pada bilangan didefinisikan sebagai berikut. Kalau dijumpai X tanda petak Y, itu berarti X per Y ditambah Y tambah X. Sementara Z bulat W sama dengan 5 tambah Z dikurang Z kali W. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Kita mulai. Untuk K sama dengan 3, berarti 3 tanda peta, kemudian dalam kurung min 4, kemudian bulat negatif 1. Kita kerjakan dulu yang ini menggunakan rumusnya. Berarti kita ikuti polanya, menjadi 5 ditambah Z itu adalah bilangan yang di depan, min 4, dikurang hasil kali kedua bilangan, min 4 dikali min 1, berarti 5 dikurang 4 dikurang min 4 kali min 1 hasilnya 4. 5 kurang 4, 1 dikurang 4 menjadi minus 3. Kita lanjut dengan 3 kotak min 3. Kita ikuti polanya dengan rumus yang di atas. Jadi X per Y 3 per min 3 ditambah min 3 tambah 3. Berarti min 1 ditambah 0 hasilnya min 1. Berarti untuk K sama dengan 3, kita peroleh nilai P-nya adalah min 1. Kita lanjutkan dengan K sama dengan 6, berarti 6. Kemudian tanda peta, min 4, bulat min 1. Kebetulan yang min 4, bulat min 1 ini hasilnya udah pasti min 3 sama dengan pengerjaan di sebelumnya. Maka 6, tanda peta min 3, itu berarti kita ikuti dengan polanya X per Y. X adalah yang di depan. 6 per minus 3 ditambah minus 3 ditambah 6. Jadinya minus 2 ditambahkan dengan 3. Hasilnya sama dengan 1. Di sini hasilnya sama dengan 1. Nilai P bisa min 1, bisa 1, sementara Q-nya 0. Artinya, untuk satu kejadian nilai P lebih kecil daripada Q. Tapi untuk kejadian berikutnya nilai P lebih besar daripada Q. Dengan demikian, kita tidak bisa menentukan hubungan antara P dan Q. Jadi kita pilih jawabannya yang di option D. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Dan apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku-buku latihan untuk soal-soal SNBT UTBK, kamu bisa pilih salah satu dari ketiga buku yang kita rekomendasikan. Jadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.